PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPTV, aku Rizza Azrian. Selamat datang kembali dalam program acara PPTV Podcast. Nah, bintang tamu kita pada hari ini adalah seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah studi di Seattle, Amerika Serikat. Nah, kita panggil aja langsung Kania Fanani. Halo, Kania. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini aku baru nyampe lagi di Indonesia, baru seminggu di sini. Oh, jadi kamu lagi pulang ke Indonesia sekarang ya? Aku baru nyampe sekitar semingguan yang lalu dari Seattle, terus sekarang lokasinya sih lagi di Bogor, lagi di karantina. Jadi baru 4 hari lagi baru nih aku pulang ke rumah yang ada orang tua. Soalnya orang tuaku parno katanya, jangan ke rumah dulu katanya. Karantina aja dulu 2 minggu mereka gitu. Oh, jadi karantinanya karantina mandiri ya? Nggak. Soalnya kan kemarin aku juga mau pulang ke Indonesia tuh. Terus agak bingung juga sih, katanya peraturannya harus dikarantina di asrama atlet dan segala macam. Apa peraturan udah berubah atau gimana sih sekarang? Nah, jadi emang sekarang strict banget sih sebenarnya. Kemarin juga pas aku pulang, jadi katanya sebelum kita terbang harus ambil PCR test COVID-19 ya kan. Jadi yang cotton bud yang masukin ke hidung itu loh, yang panjang banget. Nah, itu diambil hari sebelum kita pulang. Nah, jadi pas sudah nyampe airport di Soekarno-Hattanya, kita dicek semua result-resultnya, dan katanya kalau misalnya kita nggak ada PCR test, baru disuruh karantina di Wisma, tempat pemerintah. Tapi kalau kita udah punya tesnya, udah boleh bebas aja sih pulang gitu ke rumah masing-masing. Gitu. Oh gitu. Jadi untuk mereka yang udah duluan tes dari negara asalnya, nggak perlu sampai karantina di Wisma Atlet tadi itu ya? Berarti persyaratannya harus sudah punya tes dari negara asal sebelum sampai ke Indonesia, kayak gitu. Iya. Oke. Nah, teman-teman BTV, hari ini kita mau cerita lah dengan Kania tentang kehidupan perkuliahan di Amerika. Nanti juga Kania bakal sharing-sharing ya tentang mungkin peluang-peluang beasiswa atau mungkin historinya hingga Kania bisa sampai di Amerika, tentang mungkin kehidupannya juga saat di Amerika seperti apa gitu. Nah, Kania langsung aja nih. Aku pengen tahu, kan banyak ya negara pilihan, ada Australia, ada Jerman, Prancis, dan lain-lain. Kenapa kamu pilih Amerika pada awalnya? Apa yang buat kamu tertarik untuk kuliah di Amerika? Nah, jadi pertama-tama itu pas aku masih kayak kelas 9, kelas 10 gitu, pernah kan kayak udah diomongin gitu kan sama orang tua, mau kuliah di mana gitu kan. Ya pas itu aku juga sebenarnya masih belum ngerti ya mau di mana, ada program apa aja gitu kan. Masih kayak ya masih bisa bilang masih kecil gitu, masih belum kepikiran sepanjang itu kan, masih ada 2 tahun 3 tahun lagi gitu. Habis itu emang orang tua aku juga sekolahnya tuh dulu di Amerika gitu kan, dan semua om aku, tante-tante aku gitu. Jadi mungkin ada a sense of ngikutin path mereka gitu kan. Nah, tapi ya rencana awal itu orang tua aku tuh kayak, udah Kak, kamu sekolah di UI aja gitu kan. Sekarang UI bagus banget nih programnya dan lain-lain gitu kan. Nah, aku juga ya udah, aku ikutin aja mama yang mereka think is best, aku pasti ikutin aja. Nah, terus tiba-tiba aku ada agent gitu datang ke sekolah aku dulu pas SMA. Terus mereka memperkenalkan apa yang namanya high school completion. Nah, jadi high school completion ini itu sebenarnya program di mana mahasiswa tuh bisa sekolah di community college di Amerika pada umur 16 tahun. Jadi di sana tuh kita bisa mengambil SMA, at the same time kita ambil kelas kuliah gitu loh. Nah, jadi di sana tuh kita dipercepat 2 tahun. Jadi by the time kita tuh umur 18, teman-teman kita yang di Indonesia itu baru selesai SMA gitu kan. Kita di sana itu udah
SMA, tapi juga mendapatkan apa yang namanya associate degree atau misalnya 2 tahun kuliah. Jadi setelah itu cuma ada 2 tahun lagi untuk melanjutkan S1. Jadi di situ kita kayak mikir, nah di sini kita bisa save 2 tahun, terus juga bisa save biaya gitu kan, jadi lebih dipercepat gitu. Jadi mamaku oke banget nih gitu kan programnya, why not banget kita ambil. Dan itu juga percakapan itu tuh pas aku kelas 10 ya kan, jadi aku berangkat tuh sebenarnya kelas 11, jadi bener-bener cuma nggak hampir setahun gitu loh ada persiapan ini. Pas kita langsung tahu ada program ini langsung oke, kita apply aja langsung, jalankan prosesnya terus langsung terbang gitu. Oh, jadi community college berarti sama kayak kamu tuh SMA-nya di US atau gimana? Jadi kayak kamu 2 tahun SMA, kemudian langsung nyambung kuliah atau seperti apa? Jadi SMA cuma 2 tahun nih ceritanya. Iya, jadi seakan-akan jadi pas aku pindah ke sana, aku kan pindah kelas 11, jadi aku tuh bener-bener nggak selesain SMA aku di Indonesia sama sekali. Jadi pas kelas 11 aku berangkat, dan program ini tuh emang cuma ada di kota aku sekarang, Seattle, di state Washington. Jadi kalau setahu aku kalau nyari-nyari di kota-kota lain tuh belum ada ya. Makanya aku kenapa aku pindahnya di Seattle juga gara-gara alasan itu. Gitu. Jadi emang 2 tahun itu aku ambil kelas SMA. Jadi misalnya kayak kelas historinya Amerika dan lain-lain untuk mencukupi kredit aku untuk mengambil high school diploma gitu kan. Tapi at the same time aku juga ambil kelas-kelas kuliah yang nanti bisa ke transfer ke university. Jadi misalnya kayak kelas-kelas jurusan kita gitu kan. Misalnya aku waktu itu jurusan finance, jadi aku ambil kelas accounting, ambil kelas ekonomi gitu-gitu. Yang nanti akan ditransfer. Jadi pas ditransfer ini, pas kita mulai di university baru 2 tahun kemudian, jadi kita basically nggak mulai dari pertama, kita emang mulai dari tahun kedua gitu. Tahun kedua. Oke, jadi bisa dibilang kayak kalau orang-orang nanti pas lulus sibuk nyari kampus, sibuk nyari ya apa itu, kalau kamu langsung udah ada universitasnya yang ditentukan sama programnya atau gimana? Atau kamu tetap harus apply university juga? Itu juga sebenarnya mati serah kita gitu loh. Jadi misalnya kita masuk ke community college gitu kan, dan community college juga ada beberapa di sana. Misalnya aku masuk apa namanya Edmonds Community College. Jadi community college tuh mungkin bisa dibilang kayak sekolah yang dibiayai oleh pemerintah di kota masing-masing gitu kan. Misalnya nih kalau kita ngomongin dalam bahasa kayak kota-kota Jakarta, misalnya Jakarta ada community college 1, terus nanti di Bandung juga ada gitu loh. Gitu-gitu loh, jadi kayak beda-beda. Nah nanti setelah kita graduate dari situ, kita masih punya pilihan untuk transfer kemanapun sih. Jadi kita misalnya mau transfer ke Harvard juga sebenarnya bisa gitu, misalnya mimpi ke Harvard bisa, kalau misalnya ke UC Berkeley juga bisa. Jadi basically bisa kemanapun, nggak di strict harus ke sini atau kemana gitu, enggak gitu loh. Oke, berarti emang udah program. Itu program itu sebenarnya gini loh, yang aku pengen tahu, mungkin banyak yang orang-orang teman-teman WPTV di rumah ya pengen tahu. Kamu kan lewat agent kan, agency untuk bisa sampai ke sana. Mungkin nggak sih untuk bisa gabung di program tersebut dengan usaha mandiri gitu loh. Jadi kamu apply sendiri, kamu cari tahu sendiri, terus submit dokumen segala macam. Atau harus lewat agent? Enggak sih, sebenarnya bisa kita apply sendiri, tapi mungkin untuk beberapa murid lebih susah aja ya, karena misalnya mereka tuh nggak tahu kayak dibutuhkan apa aja gitu. Dan kayak misalnya kan kalau untuk proses apply ke sekolah itu banyak banget kan, dari dokumen-dokumen yang dimintakan dan juga tes-tes yang dimintakan tuh cukup banyak. Seperti misalnya ada tes SAT gitu kan. Terus juga ada kita dibutuhkan kayak misalnya nilai dari sekolah tuh misalnya kan nilai misalnya sekolah negeri di sini tuh beda dari nilai yang dipakai di Amerika gitu kan. Jadi mereka tuh sekolah-sekolah di Amerika ini tuh butuh nilai dari sekolah Indonesia tuh udah di convert ke apa yang namanya GPA gitu loh. Jadi mereka butuh kayak ini di mana convert nilai-nilai tersebut gitu loh. Dan juga apalagi yang lebih ribetnya tuh visa, untuk mendapatkan visa untuk terbang ke sana dan diperbolehkan untuk stay sebagai murid di sana tuh apalagi lebih susah lagi. Tapi menurut aku bisa, ini pasti semuanya bisa dilakukan sendiri. Emang sebenarnya agent juga
cuma untuk membantu doang, membantu mempergampang. Tapi kalau misalnya kita do our own research, kita niat untuk mencari apa sih yang dibutuhkan dan lain-lain, pasti emang bisa sih dilakukan sendiri gitu. Infonya kira-kira kalau misalkan nih teman-teman Web TV pengen ikutin jalan hidup kamu hingga sampai ke Amerika. Terus infonya bisa kira-kira dapat di mana? Kalau saran kamu, apa ada website khususnya atau mungkin ada blogger seseorang yang udah pernah nulis tentang cara perkuliahan tersebut? Kira-kira dapat di mana bisa infonya? Menurut aku sih ya kalau misalnya untuk mulai keinginan kuliah di sekolah pasti kita masing-masing punya mimpi ya, karena kayak mau sekolah di mana gitu kan. Dan disitulah dari sekolah yang kita ingin masuki itu biasanya tuh semua informasi udah ada di sana. Menurut aku itu hal yang paling gampang untuk kita cari langsung. Misalnya kita mau ke sekolah mana, tinggal cari websitenya aja, terus mereka langsung ada page di mana misalnya langsung ada harus butuh ini, harus butuh itu. Biasanya langsung ada di situ. Tapi kalau misalnya tadi Mas bilang blogger gitu juga mungkin ada ya, tapi mungkin dari pihak aku kurang tahu. Mungkin nanti bisa aku cerita lagi. Tapi pasti udah komplit sih menurut aku. Gitu. Atau mungkin simply tulis Community College Seattle gitu udah ada pasti ya informasinya tentang yang kamu bilang tadi. Iya pasti, itu pasti udah ada. BTW kan coba deh ceritain sedikit. Nggak tahu aku nih sedikit atau banyak nanti. Kamu ceritain requirement-nya tuh apa aja sih? Persyaratannya misalkan, dokumennya apa, prosesnya berapa lama. Kalau kamu oke, mungkin kamu bisa share juga biayanya berapa, bisa sampai totally gitu lah. Dari ini, terus sampai bisa pokoknya nyampe gitu di US. Itu kamu habis berapa dan apa aja coba? Bisa nggak ceritain? Oke, jadi untuk apply ke sekolah-sekolah di sana juga beda-beda ya gitu. Misalnya aku bilang, jadi kalau misalnya aku kan, aku pertama apply untuk sekolah di US, aku mulainya dari community college. Tapi misalnya kebanyakan dari teman-teman aku yang tamat SMA di Indonesia, mereka kan langsung apply-nya ke universitas yang standar gitu kan. Jadi itu untuk kedua sekolah itu beda prosesnya dan dokumen-dokumen yang mereka butuhkan, tes-tes yang dibutuhkan. Tapi di sini aku mungkin ceritain yang standar aja ya. Jadi pertama kita membutuhkan apa yang tadi aku bilang, tes SAT. Jadi itu adalah sebuah standardized testing di mana kita di tes kemampuan kita di bahasa Inggris dan juga di matematika. Tapi di sini bahasa Inggrisnya lebih susah. Menurut aku gimana ya? Mungkin aku aja yang kadang-kadang setiap hari udah ngomong bahasa Inggris dengan lancar gitu-gitu. Untuk mengambil SAT harus kelas dulu karena emang pelajaran yang mereka keluarin di tes tersebut tuh lebih dari tingkatnya tuh lebih dari kemampuan murid-murid biasanya gitu loh. Kayak misalnya kalau orang SAT ya? Kenapa? SAT, nama tesnya SAT. Yang dites itu kemampuan berbahasa Inggris dan matematika. Jadi berarti beda ya sama kayak IELTS, TOEFL, itu totally beda atau ada sedikit persamaan? Dan aku pertanyaan kok bisa sama matematika gitu loh ininya, tesnya. Hubungannya apa dengan matematika? Itu sebenarnya agak sama sih ya, soalnya kalau misalnya TOEFL gitu kan, TOEFL IELTS itu bahasa Inggris doang. Jadi di sana tuh lebih kemampuan kita untuk bahasa Inggris. Kalau misalnya TOEFL IELTS tuh lebih kayak ke untuk orang international student untuk memasuki di Amerika kan di tes mereka tuh bisa ngasih bahasa Inggris gitu loh, ya kan. Nah tapi kalau SAT ini tuh dibutuhkan untuk semua mahasiswa maupun internasional maupun mereka udah dari lahirnya dari Amerika itu dibutuhkan untuk masuk ke kuliah. Jadi kalau SAT ini tuh emang untuk ngetes aja sih. Jadi kayak orang-orang ini udah itu belum sih kayak dari hal-hal yang mereka pelajarin di SMA gitu. Mereka tuh bisa bawa nggak sih ke kuliah karena emang di kuliah kan mata pelajarannya lebih susah kan. Jadi di sini tuh mereka ngetes apakah mereka sanggup untuk masuk ke kuliah. Dan biasanya juga orang-orang Amerika gitu kan yang ngambil tes SAT ini mereka juga masih les lagi dan mereka juga ambil tesnya tuh nggak cuma sekali. Bagus gitu loh. Jadi menurut aku susah ya, apalagi untuk kita international students itu susah. Lebih teman-teman aku kemarin ngambil tes 3 kali gitu baru kayak oh ya dapat nilai yang mereka inginkan gitu loh. Gitu. Oke, I get it. Berarti ini sama kayak di Jerman namanya itu Studienkolleg. Jadi di Studienkolleg itu sebenarnya lebih kayak tes bahasa juga sih. Dia tes bahasa kemampuan berbahasa Jerman.
Kemudian plus ada beberapa mata kuliah tambahan nih kayak fisika, matematika gitu loh. Jadi student college itu kayak sekolah preparation selama 1 tahun di mana kamu belajar bahasa Jerman plus pelajaran-pelajaran. Kan kita Indonesia itu sebenarnya 1 tahun kurang 1 tahun untuk bisa sama dengan lama kuliah studi saat SMA SMP di Jerman gitu. Jadi kayak harus nambah 1 tahun lagi. Nah, kalau di sini tes student college-nya itu tesnya itu bahasa Jerman plus bahasa-bahasa. Nah, kan berarti ada sedikit sama nih. Mungkin bedanya, aku pengen tahu kalau di sini student college itu wajib diikuti. Jadi dalam artian sebelum tes mereka harus ikut kelas tersebut selama 1 tahun. Kalau yang SET kamu cerita tadi itu berarti self preparation atau ada kelasnya juga yang memang harus ikut join atau gimana tuh? Ini lebih ke self preparation ya. Jadi kalau misalnya we think kita nggak butuh les atau misalnya kita emang udah sure banget kita nggak harus prepare sebelumnya dan kita tahu kita bakal langsung dapat nilai bagus, emang nggak harus untuk take extra lessons atau yang lain-lain gitu kan. Emang jadi basically tesnya sendiri aja bisa diambil kapanpun sebelum kita apply. Tapi kebanyakan emang ambil lessons di luar misalnya di luar sekolah atau di luar keharusan gitu kan. Jadi basically dari kemauan kita sendiri gitu loh. Oke, but so that's optional kan ya, nggak harus join. Oke, aku ngerti sekarang. Nah, itu tes SET itu harus di US atau bisa juga dari Indonesia atau sudah ada di Indonesia juga? Itu emang di hasil Indonesia karena emang kan kita tuh ambilnya sebelum kita apply ke sekolah tersebut. Jadi kita nggak bisa diterima tanpa ada SAT tersebut gitu loh. Jadi kita nggak mau terbang ke sana sebelum kita keterima sekolah dong gitu kan. Jadi emang harus diambil di sini. Udah ada beberapa sih ya aku kurang tahu lokasi-lokasinya, tapi pasti banyak sih, udah banyak di sini kayaknya di Jakarta. Oke. Terus next kalau nah SET ini udah, terus setelah SET apa lagi selanjutnya yang harus kamu persiapkan? Jadi biasanya yang paling susah juga ini personal statement. Jadi sebuah essay di mana kita menceritakan tentang basicnya kehidupan kita sih sebagai apa. Jadi di sana kita bisa menceritakan kayak mungkin bisa dibilang kok aku jadi ngeblank. Santai. Achievements kita gitu loh, misalnya achievements kita di SMA dan juga bisa misalnya di sini kayak kita nulis kayak struggles kita juga, soalnya kan sekolah-sekolah ini tuh kayak nggak akan ketemu kita face to face atau kita nggak mungkin ngobrol gitu sama mereka. Nah jadi dengan essay ini tuh kita misalnya lebih kayak kasih tahu ke sekolah ini aku tuh orangnya seperti ini loh gitu loh. Dan juga kalau bisa sih di essay ini kita tuh menceritakan hal-hal yang sekolah tuh bisa membedakan kita dari murid-murid yang lain gitu loh. Jadi misalnya yang lain. Oke, I get it. Jadi kurang lebih kayak psikotes gitu ya. Tapi ya untuk get to know about your personality, apa yang buat kamu beda dari murid-murid yang lain, apa yang mengharuskan, yang membuat mereka harus menerima kamu dibandingkan yang lain gitu ya. Ya soalnya kan emang kayak kalau misalnya dari satu sekolah mereka cuma terima misalnya 50, terus ada 200 orang yang terima. Jadi misalnya kenapa sih 50 orang ini harus mereka kan milihnya dari bukan hanya sekedar nomor doang kan. Kalau misalnya tes kan oke, mereka pinter iya, tapi what's so like special about them gitu loh. Dan kalau misalnya aku boleh kasih itu, mungkin the best way untuk mengisi personal statement adalah untuk be active gitu loh, sebelum kita apply untuk sekolah. Misalnya di SMA kita ikut klub apa gitu kan, kita ikut ekstrakurikuler organisasi atau kegiatan apa gitu ya, yang kita bisa ceritain gitu loh. Jadi kayak oh ya orang ini tuh bukan cuma hanya fokus di kelas juga, tapi mereka juga aktif di di kalangan mereka gitu kan, di komunitas mereka. Dan I think itu tuh penting banget untuk kuliah lihat itu gitu. Oke. So tadi kita udah SIT, personal statement, kemudian next-nya apa lagi? Berapa nih persyaratan, ada berapa kira-kira? Jadi 10 nanti. Ada berapa kira-kira? Nilai gitu doang udah sih. SIT, personal statement itu sih yang paling susah. Yang lain paling cuma kayak rapot sekolah gitu kan. Kita harus kasih rapot. Ada minimal nggak berapa? Kasih tahu. Nah kalau itu sih tergantung sekolah. Tergantung sekolah juga. Tergantung di mana kamu apply.
Gitu loh. Jadi ya biasa. Atau ada konversi misalkan berdasarkan akreditasi dari sekolah kamu sebelumnya, kemudian ada konversinya atau semua eh, terserah mau sekolah di mana di Indonesia itu semua orang bisa apply itu kayak gimana? Menurut aku semua orang mau dari sekolah manapun di Indonesia pasti bisa apply gitu loh. Dan yang apa aku tadi bilang tadi, pasti kan di sekolah di Indonesia tuh sistem nilainya beda sama sistem nilai di sana gitu kan. Dan pasti orang-orang sekolah itu nggak mau ribet-ribet untuk ini tuh di Indonesia nilainya segini, berarti di kita tuh berapa sih gitu kan. Nah, jadi itu dibutuhkan nilai converter. Jadi biasanya tuh orang submit nilai mereka tuh pakai ke ada apa? Orang-orang yang bisa melakukan ini, dan aku kurang tahu ya kalau tentang ini, tapi converter itu nanti baru kita kirim ke sekolah tersebut gitu. Minimal yang kamu tahu berapa nilai rapot rata-rata untuk bisa diterima di sana? Mungkin berapa ya? Kalau di sini kalian pakainya apa ya? Kalau aku kasih nomor juga aku udah nomornya udah pakai sistem Amerika. Kamu sistem di sana apa sih paling gede berapa? 1? Kalau di sini sistemnya paling besar 1, paling kecil 4. Kalau di sana gimana? Oh, di sini paling gede juga 4. Oh, berarti sama kayak di Indonesia dong. Itu IPK berarti ya. IPK paling besar. Ya, di Indonesia kan IPK paling besar 4 tuh, S1. Paling kecil 1. Nah, di sana sama. Nah, tadi kan rapot SMA. Kalau rapot SMA berarti hitungannya itu kalau anak SD dulu, seingat aku 0 sampai 10 atau 10 sampai 100. Nah, berapa minimalnya untuk bisa join atau bisa mendaftar di community college tadi? Seingat kamu. Kalau aku misalnya kalau community college ya itu mungkin community college pasti karena lebih levelnya itu lebih rendah daripada university, mungkin aku bisa bilang kayak dari 0 sampai 100 ya, misalnya mungkin bisa 60 gitu loh. Jadi soalnya mereka juga nggak terlalu lihat nilai sih, tapi kalau misalnya nggak terlalu strict ya. Tapi kalau misalnya university standar gitu kan, itu mungkin 70 gitu, lebih tinggi sih. Tapi kalau misalnya kita lebih lihat ke Ivy League gitu kan, mungkin ya 99%. Oke, jadi aku simpulin sedikit. Pertama SIT test, kemudian personal statement, kemudian yang ketiga adalah ya rapor selama sekolah lah ya. Terus pas kamu masuk kuliah berarti raport di saat kamu sekolah di Amerika kayak gitu ya, di atas rata-rata pasti kurang lebih kan untuk bisa masuk university. Nah, udah nih kita udah ngobrolin. Nah, berapa nih? Kamu habis berapa nih untuk persiapan semua sampai ke community college? Bisa di-share nggak? Di rupiah deh, rupiah atau dolar dia pakainya? Ini maksudnya pas sebelum untuk aku menginjak di sananya atau pas biaya pas di sananya juga ya? Mungkin hitungannya nggak usah sama tiket pesawat, preparationnya aja deh. Kamu preparation, mulai dari dokumen, mungkin kamu ambil kursus juga, sampai kamu bisa sampai di sana. Bisa kuliah di sana, bisa sekolah di sana, di community college-nya. Paling aku ini give a rough estimate aja ya, soalnya waktu itu juga bukan aku yang ngurus dan aku nggak ingat. Tapi tes lebih dan lain-lain itu pasti tesnya agak untuk tes SAT-nya gitu cukup mahal, itu udah cukup kayak 5 juta sendiri gitu kan untuk lesnya aja kan. Nah habis itu untuk tes, tapi untuk tesnya sendiri itu paling kayak 1 juta, 2 juta aku bilang. Terus kalau misalnya personal statement, nilai-nilai itu kan nggak terlalu harus ada biaya gitu kan. Itu emang kalau personal statement, kecuali kalau kita minta orang lain untuk nulisin. Dan kadang-kadang orang Indo suka sih ada jasa apa, misalnya tolong tulisin dong gitu kan, personal statement-nya biar bagus. Tapi itu lagi. Tapi kalau nggak pakai itu sih ya dari kita doang jadi gratis kan. Dan yang lain sih pasti nggak terlalu, kalau misalnya biaya tiket mungkin itu mungkin berapa ya? Paling mahal kayak di tiket lah ya. Tiket tuh berapa ya kalau di sini paling 1.000 2.000 US dollars itu mungkin berapa ya? 30 juta, 40 juta kali ya gitu. Tiket itu PP sekali jalan? Kalau itu biasanya 2 way sih. Kalau misalnya 1 way sih ya kadang-kadang nggak even setengahnya itu sih. Kadang-kadang masih ya kayak 1.000 US dollars gitu loh.
Oke, iya sih, soalnya Jerman di tengah-tengah sih ya, antara US sama Jerman itu PP 700 lah sampai 1000. Ya berarti kalau misalkan ke US 2 kali jalan tuh ya hampir roughly hampir 2000 sih. Ya. Ceritain deh, menurut kamu apa sih bedanya? Maksudnya feelingnya, experience-nya antara waktu kamu sekolah di Indonesia dibandingkan waktu kamu sekolah di US? Dan ini pasti pengen orang banyak tahu nih. Menurut aku sih ya, yang paling ini tuh aku juga bisa merasakan sih pas kemarin 2 minggu lalu di sana, terus pas baru aku pulang sini kayak beda banget rasanya. Mungkin kayak perbedaannya tuh mungkin di hal-hal kecil tuh bisa ngefek banget ya, kayak misalnya dari apa di sana tuh orang-orangnya, terus juga apa suasana publiknya, terus udaranya, weathernya gitu loh. Di sana kan lebih, menurut aku di sana tuh semuanya lebih dibikin gampang banget untuk mandiri gitu loh, gitu kan. Jadi kalau misalnya karena mungkin juga di sini kita udah kebiasaan ada mbak gitu, ada supir gitu kan. Jadi semuanya kalau misalnya iniin dong gitu kan. Nah tapi kalau di sana emang menurut aku juga one of a great way untuk belajar untuk mandiri adalah untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Karena mau nggak mau kita harus ya gimana ya sendiri. Dan dari hal-hal yang kayak harus ke bengkel aja, aku sekarang kemarin baru punya mobil kan tahun kemarin, itu harus yang bener-bener kayak ini ke bengkel gimana caranya ya, gini apa yang dibutuhkan. Kamu pernah nggak sempat nggak culture shock gitu waktu baru nyampe ke US? Soalnya bisa aku bilang nggak mungkin nggak ada satupun siswa Indonesia yang kuliah ke Jerman di awal tahun pertama itu nggak culture shock. Kamu pernah nggak culture shock waktu baru nyampe terutama? Apalagi gini nih ya, apalagi nih ya. Aku dapat cerita dari banyak teman. Biasanya mereka yang berangkat pakai agen, terus pas nyampe ke sana dia bakal kaget karena semuanya nggak ada yang ngurusin lagi. Nah, kamu gimana rasanya dulu pas waktu baru nyampe ke US? Tapi menurut aku personally sih mungkin culture shock, aku lebih culture shock ke sistem mungkin pembelajaran sekolah gitu kan. Tapi kalau tentang US-nya sendiri, soalnya aku juga sebelum aku berangkat ke sana untuk sekolah, aku juga udah 2 kali gitu loh jalan-jalan. Jadi kayak dari itu aku udah mempunyai pandangan gitu orang-orangnya seperti apa dan kayak cara dari satu tempat ke tempat lain itu gimana gitu-gitu kan. Tapi pasti lama-kelamaan tuh pasti ada kerasa kayak kangen Indonesia gitu-gitu loh. Soalnya emang juga di sana tuh lebih culture shocknya tuh kadang-kadang mungkin dari teman-temannya gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak kalau misalnya we surround ourselves just kayak dengan orang-orang asing, mungkin di sana kita bisa pikir kayak pergaulannya beda gitu loh. Nah dari situlah mungkin satu advice adalah sometimes to just kadang-kadang kalau misalnya kita merasa culture shock atau misalnya kita kangen nih Indonesia, make sure to like have Indonesian friends di sana. Karena pasti betul. Karena pasti kita melalui hal yang sama gitu. Jadi kita kan bisa ngobrolnya juga lebih kayak how we would talk kayak kalau kita di Indonesia gitu loh kan. Jadi menurut aku kalau talknya lebih ke mungkin pergaulan juga bisa sih. Teman-teman bulenya. Ini aku mungkin lebih gampang, lebih relevan kalau misalkan aku coba bandingin sama di Jerman ya, pengen tahu. Ini kita compare ya. Kalau di Jerman, aku pengen tahu di Amerika kayak gimana. Terutama dalam budaya di lingkungan sekolah atau lingkungan perkuliahan. Kalau di Indonesia kan, atau samalah di Indonesia SMA juga gitu, aku rasa. Kalau kita habis kuliah, itu biasanya kita ngumpul nongkrong di kantin. Ya, kalau di kantin tuh kalau nggak makan bareng, buat PR, ngerjain tugas, atau belajar mau persiapan UAS, ujian tengah semester. Kalau di sini, habis kuliah itu semua udah pulang masing-masing. Ada yang ke supermarket, ada yang langsung pulang, ada yang entah kemana, nggak ada nongkrong-nongkrong. Basically semua sendiri-sendiri. Itu aja aku udah dulu bener-bener shock gitu loh, karena aku nggak pernah belajar sendirian. Nah, kamu gimana di US? Sama nggak kira-kira? Di US, ya sih kita sebenarnya orang-orang di sana sih masih yang sama sih yang suka nongkrong-nongkrong. Tapi mungkin di sini bukan di warteg ya di US, tapi lebih kayak minum boba gitu-gitu. Tapi masih iya sih juga masih mereka tuh apalagi di sana walaupun mereka orang asing gitu mereka juga masih friendly sih, apalagi kalau misalnya sama-sama anak-anak mulai masuk ke sana pasti mereka juga ingin mencari teman juga kan gitu. Jadi misalnya kita
gaul bareng, nongkrong, dan pasti menurut aku di sana tuh penting banget apa yang namanya group work gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin sih kalau belajar sendiri-sendiri itu kayaknya susah banget. Oke, I got it. Oke, bagus. Enak sih berarti di US. Soalnya ya mungkin kalau kamu kuliah di Jerman sih kalau dibandingin dari segi sosial agak kurang sih emang. Dan sangat jauh berbeda culture-nya dengan Belanda dan juga Perancis. Di sini orangnya sangat-sangat individualis banget. Belajar masing-masing, catatan juga masing-masing. Mereka nggak suka catatannya dipinjem buat disalin tuh nggak ada ceritanya. Mereka tersinggung diminta catatannya. Terus ya aku rasa sama kalau ini nggak ada chance sama sekali buat nyontek gitu. Aku rasa mungkin sama kayak di US. Cuman satu hal ya sangat rasa sayangkan dan cukup berat dulu aku sempat laluin di Jerman yaitu tentang budaya belajar. Jadi mau nggak mau aku ya ini teman-teman BTV biar kalian tahu juga kayak gimana budaya belajar di Jerman dibandingkan beberapa negara lainnya. Di sini tuh belajar sendiri masing-masing. Nggak ada belajar kelompok, nggak ada ngerjain tugas bareng. Semua harus kalian catat sendiri. Kalau nggak ngerti nanya dosen sendiri kayak gitu. Nggak ada namanya sharing material, sharing notes gitu nggak ada. Berbeda halnya kalau kalian kuliah di Belanda atau kuliah di Perancis atau negara-negara sekitar yang lebih orang-orangnya lebih warm gitu, lebih hangat. Dan kalau aku dengar cerita dari Kania tadi bisa aku tarik kesimpulan berarti kurang lebih orang Amerika nggak terlalu jauh berbeda sih kayak culture belajarnya dengan orang Indonesia. Jadi cukup enak ya. Apalagi sih kira-kira Kania hal yang beda deh mungkin antara Indonesia dan US dari segi sistem pembelajaran atau budaya belajar. Apa tuh? Tadi aku ngomong tentang orang, mungkin aku balik lagi ke orang-orangnya ya. Dan something yang aku notice banget itu di sana tuh orangnya ramah banget. Mungkin kadang-kadang terlalu ramah gitu ya. Misalnya kita lagi grocery shopping lagi bulanan sama kasirnya tiba-tiba udah bisa ngomongin hal-hal apa gitu. Banyak banget yang diomongin itu emang orangnya suka ngobrol aja gitu kan. Kalau di sini kan kita lebih kayak kita mungkin bukannya orang Indonesia lebih cuek gitu kan, tapi ya gimana ya kalau di sana tuh kita melihat semua orang tuh setara gitu loh. Jadi emang jadi kalau kita misalnya ngelihat ada orang server di restoran juga itu kita ngelihat mereka tuh emang setara sama kita, makanya kita kadang-kadang bisa lebih kayak ngobrol sama mereka dan lain-lain gitu loh. Kalau di sini kan kayak orang-orang kadang kayak kalau di mall ya pasti lebih kayak gimana ya lebih come off as friendly lah, talkative gitu kan, warm, jadi lebih gampang mudah akrab juga sama orang lain. Kamu kalau misalkan ke Jerman pasti bakal kaget banget kayak gimana orang di sini. Kamu main tegur-tegur aja orang gini loh. Aku bisa cerita orang Jerman itu einfach nett kalau bahasa Jerman tuh orangnya tuh ya ramah, orangnya ya ramah, simply ramah, tapi ramah yang kita lihat depan mata itu nggak semudah kita ngejudge mereka bahwa mereka itu sudah dekat dengan kita. Nggak kayak di Indonesia atau mungkin di US. Kita udah ngobrol sama orang, ketawa-tawa, oh ya senyum gini, kita udah ngerasa kayak, oh ini bisa jadi temen nih, kayak gitu. Kalau di sini nggak segampang itu. Orang di sini itu kayak, aku bilang tadi Einfachnet itu, they are just simply friendly gitu lah. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, oh ya gini, tapi mereka nggak akan inget lagi sama kita. Karena mereka tuh udah punya best friend atau teman yang sudah mereka miliki sejak kecil. Jadi orang sini biasanya itu punya best friend dari kecil sampai mereka tua. Dan itu mereka pilih biasanya 1, 2, atau 3. Beda sama kita yang punya best friend mungkin sampai 10, punya teman lama, punya apa. Jadi nggak akan semudah itu bisa dekat dengan orang-orang Jerman. Terus kalau misalnya kita sosok asik gitu ya, dan oh ya gini, mereka langsung mulai kayak sedikit ngejarak gitu, kayak kamu siapa sih kok buka-bukaan banget kayak gitu. Itu tuh bakal culture shock parah sih kalau kamu main ke sini Jerman. Terus hal lain, mungkin bisa aku bilang nggak terlalu banyak beda lah kali ya mungkin dari segi culture antara Amerika sama Indonesia. Mungkin Indonesia lebih strict dalam peraturan sosial, mungkin di Amerika lebih free, lebih bebas gitu. Berarti bisa aku simpulkan juga mengenai tadi kamu cerita di Amerika orang memandang semuanya sama, artinya diskriminasi kayak gimana sih? Mungkin hampir nggak ada atau seperti yang diberitakan gimana? Karena nggak kamu merasa kayak discriminate gitu di Amerika? Sebenarnya speaking for myself nggak pernah sih. Aku personally nggak pernah kayak
kayak dipandang atau di treat differently gitu. Tapi aku tahu pasti masih di negara Amerika itu masih banyak, apalagi kemarin juga banyak movement gitu kan tentang All Lives Matter, Black Lives Matter, and everything like that. Tapi untungnya aku belum pernah mendapatkan misalnya kayak bad comment dari orang-orang sana atau misalnya di Twitter sendiri belum sih. Tapi paling ya kadang-kadang yang mungkin something yang mungkin mereka juga nggak nyadar adalah misalnya kalau anak-anak di kelas gitu kan, kita misalnya disuruh untuk group work gitu, nyari teman-teman untuk kerja sama gitu loh. Pasti orang bulenya pasti udah nyari teman-teman orang bule gitu loh. Biasanya tuh mereka kayak kalau misalnya ada orang Asia, kalau misalnya mereka adopsi untuk sama orang bule lain, pasti mereka lebih pilih orang-orang bule tersebut gitu loh. Dan I guess itu juga sama sih untuk aku dan orang-orang kayak teman-teman aku, kalau misalnya kita lihat kayak kalau kita sendiri, kita bareng aja gitu kan. Tapi other than that enggak sih, kayak misalnya profesornya juga tanggapin kita semua sama gitu loh, nggak ada perbedaan di sana sama sekali. Atau mungkin nggak kayak diskriminasi itu, nih aku mungkin terlalu dalam yang pertanyaan, aku nggak tahu juga nih. Diskriminasi itu mungkin nggak tumbuh dari seperti apa dari mungkin aku bisa gini, kamu bakal didiskriminasi sama orang kalau kamu terlalu berbeda dari lingkungan. Apakah itu berlaku di US? Kayak misalkan aku nggak ngejat seseorang baik atau benar, maksudnya ini contoh deh misalnya gini. Kalau di Jerman, contoh nih lebih Muslim, kalau misalkan pakai jilbab kayak gitu nggak ada masalah sama sekali. Maksudnya orang fine-fine aja dan banyak banget orang Muslim di Jerman, bahkan masjid pun di mana-mana. Tapi di saat kamu bertemu atau orang Jerman bertemu atau di kantor imigrasi atau di bagian instansi pemerintahan, mereka yang menggunakan cadar, yang nutup muka kayak gitu, yang hanya kelihatan matanya doang, itu pasti akan dapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang simply jilbab kayak gitu. Apakah itu juga hal yang sering kamu temukan di US? Atau pakai jilbab itu termasuk hal yang terlalu berbeda nggak di US? Kalau yang aku tahu ya, di UK, di Prancis, di Jerman, jumlah popularitas Muslim itu cukup besar. Jadi ngelihat orang berjilbab atau orang yang pakai baju panjang itu, misalkan yang baju Muslim seperti itu, bukan hal yang terlalu asing banget gitu loh. Nah, aku pengen tahu kalau di US kayak gimana? Kalau misalnya itu masih banyak juga sih kayak orang-orang yang masih pakai jilbab dan lain-lain, dan aku juga misalnya kalau ada orang-orang tersebut, aku juga nggak kelihat ada diskriminasi kepada mereka juga. Tapi kalau misalnya yang Mas Riksa bilang tentang pakai itu, yang tutupan itu aku jarang banget sih, aku hampir nggak pernah mungkin ya melihat orang-orang di sana gitu. Tapi mungkin juga kadang-kadang juga orang di sini, misalnya lebih di lingkungan kampus gitu ya. Tadi yang Mas bilang, kadang-kadang kalau orang yang berbeda banget dari orang-orang di sana, misalnya kadang-kadang juga bisa terlihat dari misalnya accent bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau orang kayak kedengaran tidak mempunyai accent Inggris yang bagus, kadang-kadang orang-orang mungkin bisa kayak, oh ya dia bukan dari sini gitu loh. Kadang-kadang tuh mungkin bisa sedikit diperjauhi kadang-kadang karena emang susah mungkin menurut mereka ya untuk ngobrol. Susah match-nya gitu ya buat ngobrol. Iya sih. Aku juga setuju, kadang ada yang mengatakan itu diskriminasi, tapi aku mungkin bisa bilang nggak juga diskriminasi, karena di saat kita terlalu banyak perbedaan, otomatis bahan obrolan juga pun mungkin nggak nyambung ya kan. Bahas obrolan nggak nyambung, terus juga apa yang didiskusikan yang nggak nyambung, ya akhirnya menjadikan terpisah. Bahkan yang dari tadi kamu cerita juga, orang Asia biasanya akan lebih prefer ngumpul sama yang Asia lagi, karena kan gampang cocoknya gitu, obrolan bahasanya sama, kulturnya sama, jokesnya juga sama, paling penting kan jokesnya juga sama, kayak gitu sih. Iya sih. Nah, di samping kuliah kamu ngapain aja? Kamu ikut nggak kayak organisasi PPI, apa sih kalau di US, Permias kayak gitu? Atau ada organisasi-organisasi lain atau klub lain yang kamu gabung di sana? Sih secara organisasi, aku aktif ya dari pas masa aku di community college. Itu aku mulai dari tahun kedua, aku ikut apa yang namanya student government atau
Kan kayak senat apa sih, dinamakan senat gitu kan. Nah, jadi di sana itu sebuah organisasi di dalam sekolah. Jadi misalnya kita jadi the voice of the students dan lain-lain. Jadi kita basically kayak membantu mahasiswanya di community college tersebut. Dan juga pas aku ngikut itu bukan hanya itu sebuah organisasi, tapi itu juga sebagai kerjaan. Jadi aku juga digaji. Jadi digaji juga. Jadi itu tuh apalagi pas waktu itu kan pas zaman aku masih di community college, aku lagi sibuk-sibuknya mau apply kan untuk transfer gitu loh. Jadi dengan aku ikut organisasi itu membantu banget untuk kayak personal statement aku, untuk membaguskan kayak ini loh aku ikut di sini di sana gitu kan. Dan pas tahun itu juga aku mulai aku waktu itu daftar untuk ikut Permias Seattle. Dan Permias Seattle emang artinya kan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi kalau Permias itu kan ada di setiap kota besar di Amerika kan, misalnya kayak Seattle, New York, Los Angeles gitu kan. Nah, dan I'm glad to say Permias Seattle adalah kayak salah satu Permias yang aktif gitu kan. Dan jadi pas untuk apply itu banyak banget orang-orang Indonesia yang apply, dan untungnya aku salah satunya yang masuk. Terus juga sampai sekarang aku masih anggota Permias. Jadi ini udah tahun ketiga, udah mau tahun ketiga nih aku ikut nanti fall nanti. Dan kemarin pas bulan Mei itu tuh kita ada election presiden, dan misalnya aku mikir, ini aku udah 2 tahun ikut Permias gitu loh, kayaknya aku mau kayak aku udah tahu like the system of how we work, dan aku juga ingin mengembang lagi Permias. Dan disitulah aku decide untuk elect myself to be president. Gitu. Nah, dan di sana jadi sekarang kamu presiden Permias ceritanya atau belum? Permias Seattle. Oke. Kamu presiden Permias Seattle gitu ya. Kalau di sini istilahnya ketua PPI. Iya nih, dan sekarang juga misalnya banget dengan COVID ini, kemarin ada peraturan yang government tentang international students, lagi sering-seringnya Zoom meeting gitu kan. Itu gimana sih? Kan ya yang isu yang kemarin katanya pelajar Indonesia, maksudnya semua orang asing di saat COVID kemarin harus diusir lah, istilahnya diusir keluar dari US. Itu gimana sih ceritanya? Atau kamu kemarin diusir nggak? Enggak, itu aku belum. Itu aku masih pulang voluntarily gitu. Itu memang peraturannya kan. Kuliah? Gimana? Itu peraturannya udah dikeluarin kalau nggak salah 6 Juli minggu lalu gitu kan. Dikasih tahu bahwa kalau misalnya sekolah masing-masing itu jadi online, international students diharuskan untuk pulang ke negara masing-masing. Kalau misalnya mereka nggak pulang, katanya bakal ada isu dengan visa di sana, kayak mungkin bisa dicabut atau apa gitu, karena nggak ngikutin peraturan gitu kan. Nah, tapi untung aja baru hari ini dikabarin, katanya karena kemarin kayak sekolah-sekolah besar seperti kayak Harvard, MIT katanya mempunyai bikin lawsuit dengan si pemerintah ini. Terus katanya jadi peraturannya sekarang udah diangkat lagi, katanya emang menyusahi banget murid-murid ini gitu kan. Soalnya emang ada beberapa yang nggak bisa pulang kan, misalnya kayak mereka ada beasiswa di sana, nggak bisa membayar tiket pulang dan lain-lain. Soalnya kalau misalnya semua expense dibayar dengan pemerintah lebih mending gitu kan, tapi kan kita lebih mending ya. Kalau misalnya ada rumah, ada apartemen di sana, mesti ditinggal aja gitu kan, jadi lebih susah gitu kan. Jadi untungnya udah dicabut lagi peraturannya. Tapi kamu kebayang nggak sih kalau misalkan nih peraturannya diberlakukan, semua mahasiswa asing harus pulang ke negara masing-masing. Anggaplah misalkan negaranya lagi lockdown, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang masuk, mereka harus kemana aja? Ya kan? Oke, ada duit lah buat pulang, bisa buat beli tiket, tapi negaranya lagi tutup, lagi nggak bisa ada yang masuk, kayak Rusia. Rusia sempat lockdown, nggak boleh ada yang masuk sekalipun. Ya gimana mau kemana gitu kan, nggak mungkin ngambang di tengah lautan kan? Makanya susah juga sih. Emang soalnya juga menurut aku tuh agak bingung juga kenapa kayak government US ini membuat peraturan tersebut, karena emang
international students ini adalah yang membantu untuk membayar sekolah-sekolah ini. Soalnya kan kayak orang-orang Amerika tuh, misalnya ya kita bayar setahun itu bisa 40.000 misalnya. Mereka aja cuma bayar nggak seperempat dari itu gitu loh. Jadi mereka subsidi ya? Kenapa? Ada subsidi atau gimana gitu buat warga negara Amerika? Iya, kalau kayak itu kan lebih kayak misalnya kan universitas di Amerika kan ada 2 macam ya, seperti di sini kayak misalnya ada kayak dari pemerintah, yang di bawah pemerintah, atau yang private. Nah, kalau yang yang di bawah pemerintah itu kan semuanya dibayarin pemerintah sekolahnya gitu kan. Jadi paling mahasiswa Amerika cuma bayar kayak kadang-kadang 2.000 doang, sedangkan kita harus bayar kayak 13.000 per 3 bulan gitu kan. Dan tapi kalau misalnya yang private schools kayak sekolah-sekolah Ivy League gitu-gitu kan mereka private, jadi mereka nggak ditanggungin oleh pemerintah, itu maupun mahasiswa Amerika atau internasional masih sama gitu sih sebenarnya. Jadi ya. Oke, jadi bisa dibilang, tau nggak sih kemarin di Jerman kan kita juga sama online kelas gitu ya. Satu hal yang mungkin aku bisa bilang menguntungkan banget buat student, di Jerman itu kita ada peraturan mengenai exam ya. Hanya boleh setiap mata kuliah hanya boleh 3 kali trial. Jadi bisa dibilang kalau misalkan mata kuliah matematika, kamu percobaan pertama kamu gagal, oke, kamu masih bisa untuk ujian lagi untuk percobaan kedua mata kuliah yang sama. Kalau percobaan kedua kamu gagal, kamu punya last try, itu percobaan ketiga. Kalau kamu ketiga nih gagal, artinya kamu nggak boleh lagi ngambil mata kuliah tersebut. Dan apesnya kalau misalkan mata kuliah itu adalah mata kuliah wajib. Kalau misalkan kamu gagal 3 kali, kamu nggak boleh lagi ikut ujian mata kuliah wajib itu, di mana mata kuliah itu harus kamu ambil selama kuliah. Artinya kalau kamu gagal 3 kali, kamu drop out gitu. Mau mata kuliah apapun, kalau kamu gagal 3 kali ujian, kamu drop out. Nah, karena COVID kemarin, ada kebijakan dari universitas yang aku rasa menguntungkan banget. Karena nggak ada kelas, ya, nggak ada Vorlesung atau kelas, nggak ada exam, maka examnya tersebut diberi keringanan kayak exam free for all. Kalian mau gagal, mau berhasil, kalau gagal diambil nilainya, kalau berhasil diambil nilainya, kalau gagal ya udah nggak dihitung, kan nggak ada kelasnya juga gitu. Jadi ada salah satu kemarin aku dapat keuntungannya lah di saat COVID di samping dari kerugiannya. Nah, buat wrap up nih, kita pengen tahu tentang kehidupan pribadi kamu saat di US. Ya, aku lihat teman-teman kita ngelihat kamu ada Instagram, ada juga YouTube. Kamu kayak di sana juga sharing tentang kehidupan sehari-hari kamu. Ceritain deh, ini sambil kita buka mungkin di browser. Coba operator tunjukin YouTube-nya Kania deh coba. Oh, tuh di YouTube-nya ya. Berapa subscriber-nya? 19.000, wih, udah gede nih Kania. Coba deh ceritain tentang kehidupan kamu sehari-hari di US, dan mungkin ceritain sedikit deh konsep YouTube kamu tuh seperti apa untuk audiens kamu di sana. Sebenarnya konsep YouTube aku itu aku mencoba untuk fokus ke kehidupan aku di sana gitu kan. Soalnya banyak banget kayak orang-orang di sini yang kadang-kadang tuh suka banget yang kayak apa banget gitu loh, Kak, misalnya sistem sana gimana sih, yang juga kayak waktu itu pengen Q&A sekolah di sana gitu-gitu, terus keseharian, terus juga tentang kotanya sendiri gitu loh. Dan karena itu aku menggunakan fasilitas yang aku punya ya, yang pas berada di sana untuk kayak showcase itu semua lewat YouTube aku gitu kan. Soalnya dengan YouTube ini jadi kita bisa punya durasi lebih panjang, terus kayak gampang ditonton gitu kan. Dan untungnya banyak ya mungkin penonton yang selama ini udah mendukung aku. Tapi sayangnya sekarang aku udah bahasa Indonesia, jadi mungkin keseharian di Indo nih sekarang. Nih, satu hal yang aku penasaran banget nih, kamu mau nggak share? Living cost kamu berapa sih sebulan deh di US? Pertama, apartemen. Ini kalau kamu mau share aja ya. Nanti kita coba bandingin sama di Jerman berapa. Apartemen berapa, living cost sehari-hari, kayak misalkan belanja, ya untuk kebutuhan pokok, sama mungkin having fun juga, traveling. Roughly berapa dalam sebulan, kira-kira berapa? Coba, mau aja ceritain.
Mungkin di sini aku juga masukan dikit ya, soalnya aku selama di US bulanan aku beda banget pas aku di community college sama di sini gitu kan. Mungkin aku mengasih masukan biar kadang-kadang untuk ada yang penonton yang ingin punya opsi gitu kan. Kalau misalnya aku di community college itu aku tinggalnya masih apa yang kita sebut sebagai homestay. Jadi homestay adalah jadi kita tinggal di rumah orang bule sama orang tua gitu kan. Jadi jadi bayaran rumahnya tuh paling per 3 bulan dan itu paling cuma kayak $700 udah termasuk rumahnya sendiri dan makanan untuk setiap hari. Jadi bener-bener setiap malam aku tuh waktu itu dibikin makanan dan juga misalnya kalau makan pagi, makan siang itu tuh kita udah ada disediakan. Jadi misalnya di kulkas udah ada ini kita tinggal bikin sendiri gitu-gitu loh. Jadi itu bener-bener mengirit banget. Jadi technically kalau kita nggak dikasih jajanan tambahan, kita benar-benar udah bisa live off that karena emang makanan disiapin, transportasi juga tinggal naik bus gitu kan. Jadi itu menurut aku hal yang bisa mengirit banget, beda banget dari situasi aku sekarang gitu kan. Kalau sekarang itu aku tinggal di apartemen, itu aku tinggal di studio, jadi kayak satu apartemen tuh kayak nggak ada kayak pintu atau tembok untuk membedakan dari kamar sama ke living room ke kitchen gitu kan, jadi ruang aja. Nah itu karena juga mungkin ini juga tergantung kota ya, misalnya kadang-kadang kalau misalnya kotanya lebih besar pasti lebih mahal harganya. Dan aku karena di Seattle dan sekolah aku kan benar-benar di tengah-tengah kota Seattle gitu kan, itu sedikit agak mahal. Aku untuk studio kayaknya sekitar 500 square foot, aku nggak terlalu sure itu berapa di meter. Jadi itu sekitar $1,500 plus. Jadi mungkin belum listrik, belum internet, belum lain-lain, belum air gitu ya. Jadi kadang-kadang aku per bulan gitu kalau aku bayar udah semuanya itu kadang-kadang bisa 1.700. Oh, banyak banget ya selisihnya ya. Emang kalau di Jerman berapa? 1.000. Jerman berarti kalau aku pikir, wah Jerman affordable banget sih sumpah. Ini ya aku sekarang di rumah, sekarang aku di family house. Jadi di berapa ya? 65 meter kuadrat. Ada 2 kamar, 1 kitchen, 1 living room, 1 kamar mandi. Jadi kepisah semua tuh. Ini living room, ini studio aku. Terus di sebelah sana kamar, sebelah sana kamar anak, sebelah situ dapur, sebelah sono kamar mandi. Aku sebulan kalau apartemennya doang itu €500. Mungkin kalau disamain sekitar $560 lah kalau di dolar. Apartemen doang, belum sama listrik. Listrik mungkin aku letakkan €80 lah atau €60. Jadi anggaplah udah 600 plus air untuk 2 orang 9 Neben kosten lah kayak kos sampingan 90. Berarti hampir 700 dan dapat segede gini. Ini mungkin bisa dibilang karena aku tinggal di kotanya bukan di pusat kota banget. Ini di pusat kota tapi bukan di kota yang besar kayak di Düsseldorf atau di Cologne. Kalau di Düsseldorf, Cologne itu otomatis pasti lebih mahal. Rumah kayak apartemen yang kayak gini itu bisa 900. Tapi nggak sampai 1.700 juga. Itu untuk aku mungkin tebak kamu itu kayaknya 40 meter kuadrat ya. Atau lebih? I'm not really sure sih. Tapi lebih kayak ke kotak gitu aja sih sebenarnya, misalnya kayak satu. Iya, studio kan kayak gitu. Dan itu sih soalnya kemarin aku sebelum aku pindah ke sini, aku juga di studio. Studio aku kemarin 44 meter kuadrat. Jauh selisihnya. Aku cuma berapa? 400 kemarin. 400 sudah semuanya. Gitu. Iya sih emang living cost di US. Oke, berarti anggaplah misalkan studio kamu 1.700 lah, $1.700. Terus apa lagi tuh selain apartemen? Aku juga kalau di sini kan sekarang jadi basically semuanya aku siapin sendiri, makanan, beli peralatan kamar mandi dan tisu semuanya juga itu aku yang sediain sendiri kan, jadi aku yang beli. Jadi itu biasanya kalau aku dikasih
mama aku itu paling bisa, kalau misalnya aku lagi irit sebulan, mungkin 700 US dollars. Buat makan ya? Atau buat apa tuh? Benar-benar kayak untuk belanja bulanan lah, bisa dibilang dari makanan, dari peralatan rumah yang diperlukan, jadi barang-barang pokok gitu kan, mungkin aku bisa bilang. Tapi sebenarnya juga ini aku tergantung orangnya juga ya, misalnya kalau misalnya tergantung makanan yang dibeli gitu kan, kalau misalnya soalnya sekarang bisa banyak banget kayak dari hal organik sampai hal itu juga harganya beda dan lain-lain gitu kan. Dan aku juga di sana ada mobil, jadi aku harus bayar bensin juga, dan bensin di sana juga gitu kan. Jadi dan aku juga kemana-mana naik mobil, jadi kadang-kadang seminggu itu bisa 2 kali isi bensin. Ya misalnya untuk mengirit-ngirit gitu bisa sih bisa lebih kurang, mungkin 400 juga kayaknya cukup sebenarnya gitu kan, tapi tergantung masing-masing sih gitu. Orang masing-masing. Nih kan lu mau tahu nggak nih ya di Jerman ya 700, tapi dia jangan 700 dolar, 700 euro. 700 euro hidup sendiri belum berkeluarga. 700 euro itu udah bisa bayar dormitory ya, udah bisa bayar asuransi, udah bisa bayar kuliah, tapi bukan 1 semester ya. Kalau misalkan 1 semester biaya kuliahnya aku potong per bulan, ambil dari 700 tersebut, udah bisa makan, udah bisa jalan-jalan sekitar kota. Bisa bayangin kan perbedaannya. Nah, aku penasaran kalau di US, kamu kerja part-time, bisa nggak kamu biaya mandiri? Atau is impossible? Impossible ya, karena sebagai international students kita tuh ada peraturan di mana kita nggak bisa kerja di luar kampus, karena kalau ketahuan ya gitu. Jadi kita emang harus boleh kerja kampus doang. Jadi minimum kayak waktu aku kerja di Edmonds Community College itu yang aku bilang tadi, itu kita cuma $12 per jam gitu. Jadi ya, dan itu aja harus ada maksimum cuma bisa kerja 12 jam per minggu. Jadi 12 kali 12 itu biasanya per minggu tuh segitu. Berapa tuh? 12 jam. 12 jam sama sih kayak di Jerman juga. Di Jerman 12 jam maksimal. Iya. Tapi di sini ya sih beda banget sih total ya. Soalnya kan di sini negara sosial. Sebenarnya kalau dihitung tanpa subsidi kita pun sama di sini dengan di US jumlah pengeluarannya. Kalau di sini possible banget kamu kerja part time untuk bisa hidup, bahkan nggak hanya sekedar hidup, itu bisa sampai jalan-jalan, bisa makan enak kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau mau kuliah ke US itu chance-nya hanya punya duit sendiri banyak atau beasiswa gitu ya. Tapi once again juga apa aku bilang tadi, kayak ada beberapa opsi sih, kayak misalnya yang tadi aku bilang pas aku dulu kan aku tinggal di homestay, itu benar-benar irit banget gitu kan. Sebenarnya kalau aku nggak butuh even kayak punya uang saku aja, aku nggak perlu gitu loh, kayak untuk makan lebih. Paling kadang-kadang dikasih untuk kayak misalnya makan sama temen-temen atau sama beli baju atau gimana gitu kan. Tapi kan itu nggak diperlukan. Jadi emang nggak perlu untuk dikasih uang lebih. Jadi kadang-kadang bisa cari-cari aja sih, dan kadang-kadang dari pihak sekolahnya juga mereka menyediakan opsi-opsi kadang-kadang gitu kan. Jadi bagi yang mau ke sana mungkin bisa dicari lebih tahu, dicari lebih untuk opsi-opsi ini gitu, karena emang disediakan tapi teliti aja gitu sih menurut aku. Satu semester kamu berapa coba di sana? Per semesternya biaya student fee-nya berapa? Semester negeri. Aku nggak terlalu pakai semester nih. Pakai apa tuh kalau di sana? Per tahun ya? Jadi kita biasanya kayak ada per quarter tuh, jadi dari 3 bulan. Jadi misalnya nanti September sampai Desember, terus nanti Januari sampai Maret gitu. Itu kita biasanya bayar bulanan, bayar biaya sekolahnya per quarter itu. Dan kita tuh biasanya once again beda ya. Pas aku di community college itu aku cuma bayar 4.000 udah termasuk homestay tadi. Jadi 4.000 udah termasuk rumah dan makanan semuanya. Nah kalau yang di sini ya 3 bulan 4.000. 4.000 per 3 bulan. Oke. Udah termasuk tuition, lain-lain. Dan kalau misalnya aku sekarang di sekolah aku yang sekarang, ini kan public school gede kan. Ini tuition aja
Cuma harganya itu 13.000 dan itu jumlah kelasnya itu sama seperti yang di community college. Jadi itu kayak mungkin udah 3 kali lipat ya. Wow. Iya. Oh gila, banyak banget ya bedanya. Coba deh kamu tebak berapa di Jerman coba. Pasti ada jadi kamu lebih murah lah daripada pasti berapa ya? Mungkin aku bisa. Kita per semester, per 6 bulan, tebak berapa? Aku pakai US dollars ya. Mungkin 3.000. 3.000 per semester ya? Nggak tahu sih. Coba 3.000 per semester. Hampir benar. Nolnya kurangin 1. Serius. Nih ya, aku ceritain ya. 300 ya. 300 euro per semester. 300 euro itu kamu bisa ngapain aja? 300 euro itu sebenarnya 150 euronya itu tiket semester. Tiket semester itu tiket student, di mana kamu dengan tiket tersebut kamu bisa keliling sebesar satu negara bagian 1 kali 24 jam. Jadi misalkan kamu kuliahnya anggaplah kamu kuliah di Seattle, tapi kamu tinggal di New York, aku nggak tahu berapa jarak antara New York dan Seattle, kamu bisa naik kereta tiap hari bolak-balik. Kamu tinggal di mana, kuliah di mana. Dan itu dicakup sama si tiket student selama masih dalam satu negara bagian, 1 kali 24 jam. Terus di atas jam 7 sore, kamu bisa bawa 1 orang jalan-jalan. Jadi kalau keluarga kamu datang ke Jerman, misalnya kamu tinggal di Jerman, keluarga kamu datang ke Jerman, di atas jam 7 sore, kamu bisa ngajak dia jalan-jalan gratis for free. Itu paling enak kalau lagi summer, karena jam 7 masih terang. 300, makanya aku bilang tadi 700, kamu nggak notice ya, aku bilang 700 euro yang kamu untuk kehidupan sehari-hari makanan segala macam, itu aku udah bisa living di sini, aku udah bisa hidup. Aku anggapnya tadi 50 euro per bulan, aku comotin untuk bayar kuliah setelah 6 bulan. Berarti kan 650, 250-nya dormitory, terus 90 euronya asuransi, di mana asuransi ini udah mencakup segala macam. Kamu sakit apapun, nggak ada lagi sepeser pun kamu keluar uang. Udah, sisanya masih bisa untuk jalan-jalan 150-200 euro. Beda banget kan? Kemudian kalau kamu kerja part time, dulu kan aku sekarang udah kerja full time nih, aku udah kerja full time. Dulu waktu aku student, aku kerja part time. Aku mulai dari kerja part time, aku pernah dulu tuh kerja part time sampai yang jadi tukang bangunan, tau nggak? Jadi tukang bangunan serius. Tapi bukan tukang bangunan yang kayak di Indonesia ya, nyemen gitu, bukan. Jadi kayak misalkan ada pameran teknologi gitu. Terus aku yang jadi ngebangun pamerannya, ngangkat-ngangkat barang kayak gitu. Mulai dari yang seperti itu sampai pernah aku kerja di Primark. Aku nggak tahu di sana ada enggak tuh kayak supermarket store, bukan supermarket, kayak toko baju, toko apa kayak gitu. Itu untuk kayak gitu aja, aku bisa dapat sekitar 700 euro. Kerja begitu, 700 euro. Kalau aku kerja di Amazon, aku bisa sampai 900 euro. Nah, aku kemudian di tahun keduanya mulai kerja yang terkait dengan kuliah aku. Nah, agak gede tuh, bisa dapat 1.000-an ke atas. Dalam artian, aku kerja ngangkat-ngangkat baju aja, itu aku udah bisa hidup, udah bisa bayar kuliah, udah bisa jalan-jalan, udah bisa makan, udah bisa semuanya. Itu sebegitu beda gitu. Makanya udah aku nanya, aku penasaran anak-anak yang ke US, soalnya aku pernah diceritain sama teman-teman kan, lu nggak akan bisa ke US kalau lu nggak beasiswa atau lu punya duit banyak. Oh ya. Apa udah nggak ke Jerman aja deh jadinya jadi ke US. Parah, murah banget. Itu makanya aku bilang Jerman itu negara sosialis. Kalau misalkan bukan karena subsidi, sama kayak US, sama kayak Australia juga, nggak mungkin bisa kuliah ke sini tanpa beasiswa. Itu semua ditalangin sama pemerintah. Nah, tapi sih kalau aku lihat ya, kayak memang basically nggak semahal US, karena yang swasta juga, misalkan nih sekolah swasta yang jurusan art atau jurusan film, biasanya kan tuh paling mahal tuh, di Indonesia juga mahal banget. Di sini itu per semester hanya 5 sampai 6 ribu.
gitu, nggak sampai puluhan ke atas, nggak sampai 10 ribuan gitu. Jadi kayak memang biaya pendidikan di Jerman sangat murah sih. Aku curious dengan orang-orang US deh. Aku kepikir mereka yang tinggal di US, memang orang US-nya sendiri, mereka ke universitas kayak gimana bayarnya? Atau mereka ada subsidi kalau untuk citizen, orang US asli gitu loh. Iya, jadi kalau untuk citizen, kalau untuk sekolah bawah pemerintah, mereka emang murah banget. Mungkin yang mungkin kayak Jerman gitu ya. Jadi kayak, tapi kayaknya nggak sampai 300 juga tuh, kayaknya masih. Iya, tapi mungkin kayak cuma, misalnya aku dari 14.000, mereka paling cuma bayar 2.000 gitu loh. Kadang-kadang juga mungkin less dan 1.000 bisa, tapi aku kurang tahu ya. Tapi pokoknya jauh beda dari international students gitu. Tapi itu kuliah-kuliah yang di bawah pemerintah. Tapi again kalau misalnya private schools itu biasanya tuh mereka bayarnya sama untuk semua orang sama. Oke, part time mungkin nggak, possible nggak buat mereka nih orang-orang US ya? Part time possible nggak buat kuliah, buat hidup? Kalau time untuk orang US, iya, soalnya mereka tuh kalau di sekolah untuk di kampus mereka kan gajinya emang gaji yang paling rendah ya kan, dan itu $12 gitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang mau kerja di toko di mall atau di mana itu kan masih lebih mahal kan gajiannya. Jadi retail lebih mahal gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka banyak juga kayak murid-murid gitu yang kerja jadi pegawai di Apple, di Microsoft gitu dan kayak company tech itu pasti lebih mahal kan gajinya. Jadi menurut aku ada nggak above 2.000? Kenapa? Ada nggak above 2.000 per bulan ya? Mungkin bisa ya, mungkin iya sih, mungkin nyampe lebih di atas 2.000. Ini full time ya maksud kamu, tapi full time kan ya, bukan part time? Lebih part time sih. Tapi kan again kalau misalnya di luar sekolah kan sebenarnya kita bisa, orang-orang US ini, citizen US juga nggak ada maximum hours kan, mereka juga bisa kerja sebanyak mungkin yang mereka mau gitu. Jadi kalau misalnya mereka butuhkan banget, mereka juga bisa take 2 shifts, 3 shifts, mereka juga bisa kerja di beda-beda gitu loh, beda-beda company juga bisa gitu loh. Jadi dari situ mereka juga bisa. Itu masih possible lah ya. Untuk mereka yang memang orang asli di sana, orang citizennya masih possible. Kalau misalnya perhatikan, kalau misalnya per bulan 2.000, anggaplah per 3 bulan dia udah bisa ngantongin 6.000, bayar kuliah 2.000-an sampai 3.000-an. Masih ada biaya untuk hidup per bulan. Iya, berarti hanya untuk international student ya, yang memang benar-benar biayanya besar. Dan juga sebenarnya ya untuk orang citizen sana tuh gampang banget. Mereka juga kalau di sana tuh ada itu namanya financial aid. Jadi sebagai loan lah gitu. Jadi mereka tuh dibayarin sekolah dulu, tapi nanti mereka cicil pas udah selesai kuliah, baru mereka bayarin gitu. Iya ya, di Jerman juga ada namanya BAföG gitu. Itu kalau nggak salah hanya untuk orang Jerman, kayak bantuan dari pemerintah untuk studi. Ya 300 euro aja masih bisa gitu ya. Jadi kayak dapat dulu, nanti habis itu pas kerja duit gajinya dipotong-potongin untuk nyicil yang semester, tiap bayaran semester. Oke, ya, berarti lebih ekstrimnya itu di kosnya doang sih kalau aku lihat, dan sosial. Oke, mungkin kalau gimana? Kalau orang US juga di sana kebanyakan lulus kuliah, lulus SMA, mereka tuh biasanya udah sendiri gitu loh. Mereka benar-benar dilepaskan orang tuanya. Beda ya kalau di sini, kalau Indonesia kan masih dibayarin gitu. Kebanyakan mereka udah mandiri aja gitu loh. Makanya ada financial aid ini untuk membantu mereka gitu. Iya, betul. Kurang lebih sama sih. Paling kalau aku lihat, jadi kalau bisa aku simpulin, beberapa hal yang mungkin ekstrim berbeda antara Jerman dan US, biaya kuliah, karena di sini banyak di subsidi, meskipun tanpa subsidi juga aku lihat kayak di US jauh lebih mahal, living cost juga cukup tinggi, tapi possible buat mereka yang memang orang Amerika untuk kerja part time dan hidup untuk kuliah dan juga kehidupan sehari-hari. Culture jauh berbeda aku lihat, karena memang orang US itu lebih friendly sih. Aku punya teman beberapa orang US beda banget sama temanku orang Jerman dari pembawaan dan cara bicaranya. Sisanya mostly sama, mereka ya orang bule ya mungkin.
mandiri, independen, dan nggak terlalu banyak ngandelin orang lain. Itu sih, mungkin kalau kita udah sampai penghujung acara nih, Kania, aku lihat list pertanyaan aku juga udah kejawab semuanya. Kira-kira ada yang nggak memang ingin kamu sampaikan untuk penonton PPTV di rumah untuk wrap up seluruh diskusi kita hari ini? Menurut aku kalau misalnya para penonton ada cita-cita untuk kuliah di Amerika, pasti kalau misalnya ada halangan dengan biaya, dengan proses, dengan jarak jauh juga, pasti semuanya bisa ditangani. Kalau misalnya pasti ada di sana tuh pasti ada resource masing-masing yang akan membantu kita untuk sampai ke cita-cita tersebut gitu loh. Jadi menurut aku sih teliti-teliti aja nyari-nyarinya gitu loh, pasti ada untuk nge-cover biaya, mungkin beasiswa, mungkin susah dicari tapi pasti ada gitu loh. Jadi dicari aja sih gitu. Jadi intinya harus preparation-nya harus lebih matang karena masalah cost ini nggak main-main ya. Jadi misalkan kalau misalkan mau berangkat, mungkin cari beasiswanya atau cari financial support-nya dulu di Indonesia melalui apa? Mungkin melalui perusahaan atau mungkin kerja dulu, mungkin bisa aku bilang seperti itu ya. Kira-kira ikut kerja dulu, kemudian propose ke perusahaan, ingin kuliah ke Amerika, jadi supaya nanti ada yang biayain mungkin perusahaannya, seperti itu. Oke. Ya, kalau gitu. Makasih Kania buat cerita-ceritanya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi teman-teman di Indonesia. Nggak kaget fully dengan cost-nya, tapi juga kita tadi sharing kan gimana solusinya. Dan aku juga tadi aku rasa sharing dikit juga tentang kuliah di Eropa atau di Jerman. Jadi biar ada perbandingan minus dan plusnya juga. Oke, kalau gitu makasih buat waktunya Kania ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain kesempatan. Oke, kalau gitu teman-teman PPTV, sekian buat podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Aku Rizza Azrian, PPTV, dari pelajar untuk pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.